Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pangan? Berjumpa kita di podcast Sudut Pangan. Saatnya kita bicara pangan. Ayo kita bersama wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Sobat Pangan, pada hari ini kita akan membincang satu topik khusus mengenai hal yang penting bagi kehidupan kita, yakni pangan. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa saat lagi, mungkin beberapa hari mendatang, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada satu perilaku yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa indeks konsumsi masyarakat itu rupanya meningkat 10 hingga 15% di bulan suci Ramadan. Padahal faktanya seharusnya pangan kita itu berkurang karena kita melakukan puasa dan mengurangi makan kita gitu. Nah, bagaimana fenomena ini dan menjadi satu hal yang penting bagi kita diskusikan? Karena apa? Karena rupanya juga perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia itu rupanya boros pangan masih menjadi hal yang menjadi tantangan bagi kita gitu. Nah, salah satu hasil kajian dari Bappenas mengatakan bahwa kita tingkat boros pangan kita cukup besar. Kita akan membahas bersama dengan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Ibu Nita Yulianis. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Mun. Sehat? Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah siap akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Betul sekali. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini secara umum? Silakan. Oke, terima kasih banyak Sobat Pangan. Salam, saya Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Tentunya bulan suci Ramadan ini kan sudah dekat ya, dan seluruh umat muslim di dunia dan khususnya di Indonesia pasti menantikan bulan suci Ramadan ini. Betul sekali, ketika memasuki bulan suci Ramadan, tadi dinyatakan ada peningkatan indeks konsumsi karena pada faktanya meskipun kita berpuasa dari pagi sampai sore, seakan-akan kebutuhannya berkurang. Padahal yang membuatnya meningkat adalah kita kan ingin menyajikan yang terbaik untuk keluarga, baik untuk menu berbuka maupun sahur, sehingga kita ada kecenderungan untuk berbelanja pangan lebih banyak. Betul sekali, bahkan riset terbaru di tahun 2021 kemarin, meskipun dari sisi pandemi, tetapi belanja pangan untuk rumah tangga untuk pangan meningkat 17%. Oh, ya, 17% jadi benar ya. sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Mun. Nah, tentunya kalau kita kan sekarang suka tergoda dalam artian beli menu nih buat takjil, ya kan? Siapa yang nggak suka takjil banyak variasinya? Ternyata setelah kita beli, kita bawa ke rumah, kemudian banyak gitu ya, dan akhirnya wah nggak kemakan nih, tersimpan, ya udah kita simpan dulu di kulkas. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, kadang kalau kita belanja ke swalayan atau ke supermarket, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kan kita ada keinginan untuk masak A, masak B, masak C, sehingga kita berbelanja lebih banyak. Terus kemudian kita simpan. Nah, ternyata ada waktunya kita mendapat undangan nih, buka bersama di luar, kemudian acara bersama keluarga yang di luar rumah, sehingga yang tadinya kita harapkan untuk kita olah, nggak jadi kita olah. Ujung-ujungnya numpuk di kulkas. Toh kita berpikir kan kan bisa disimpan di kulkas, tapi kebayang dong berapa banyak itu yang disimpan. Ujung-ujungnya di akhir minggu kita akan hanya transit itu dari kulkas ke tempat sampah. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor pemborosan pangan di bulan Ramadan. Nah, salah satu juga yang menarik nih, Pak Mun, data yang kita cermati dari TPA Bantar Gebang. Jadi tahun 2018 ada data bahwa di bulan Mei, pada waktu itu bulan Ramadan, sampahnya itu mencapai 240.000 ton. Itu 5% meningkat dari rata-rata bulanan. Kemudian data terbaru dari KLHK di tahun 2021 lalu bahwa total sampah itu mencapai 19,45 juta ton, di mana 41,55%-nya adalah sisa makanan. Kalau kita bandingkan dengan sampah plastik yang cuma 18,55%, meskipun besar juga ya gitu. Nah, effort untuk sampah aja plastik kan besar nih, apalagi sampah makanan yang hampir 2 kali lipat dari sampah plastik. Nah, kalau kita merujuk nih, karena kita kan umat muslim ya, mayoritas Indonesia, tentunya ada salah satu kutipan ayat Al-Quran, surat ke-31 Al-A'raf ayat 31 menyatakan bahwa wahai anak cucu Adam, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Itu highlight. Yang mubazir. Yes, nah, itu. Jadi perilaku mubazir ini masih menjadi tantangan bagi kita semua ya untuk mengurangi gitu. Betul. Nah, kalau kaitannya dengan perilaku boros pangan ini, bagaimana kaitannya dengan kerawanan pangan dan gizi? Karena kan sebetulnya kalau ini bisa
bisa kita kurangi. Betul. Seperti apa gambarannya kita bisa sebenarnya dari kesadaran ini penting nggak kita Betul. mengurangi dan bermanfaat kepada pengurangan kerawanan pangan dan gizi. Gitu. Iya, ini menarik sekali karena kita terkadang tidak aware. Lebih ke arah kita belum aware kaitannya dengan urgensi ini. Kalau kaitannya dengan pemborosan pangan dengan kerawanan pangan dan gizi, coba kita bayangkan bahwa mungkin belum banyak dari kita semua nih Pak Mun yang tahu bahwa 1/3 dari yang produksi itu terbuang. Bayangkan, fantastis. Secara global FAO menyatakan itu setara dengan 31 miliar ton pangan gitu ya. Jadi kebayang itu kalau ditumpuk-tumpuk berapa banyak gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita lakukan penyaluran nih, Bappenas nih sudah melakukan kajian pada tahun 2021 bahwa di Indonesia sendiri, tadi Pak Mun sudah sampaikan, yang terbuang itu mencapai 23 sampai 48 juta ton. Ya kan, itu setara 115 sampai 184 kilogram per kapita per orang. Bayangkan, jadi satu orang kita itu membuang pangan sekitar 1 sampai 2 kuintal. Bayangin, saya berhitung juga secara harian berapa ya yang terbuang, itu sekitar 500 gram atau setengah kilo per orang kita. Sebenarnya kan seakan-akan kayak rendah ya, sedikit kok, cuma sekian. Tapi kan kalau dikalkulasi, bayangin selama setahun kemudian dikalikan dengan penduduk Indonesia yang sampai 280 juta jiwa. Jadi magnitudenya ada di situ. Nah, padahal kalau disalurkan pangan tersebut tentunya yang masih dalam kategori baik, aman, dan itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang kurang pangan, karena ternyata itu bisa disalurkan ke 61 sampai 115 juta jiwa. Bayangkan, itu kan luar biasa ya jumlah tersebut, sehingga memang bisa berdampak pada penurunan angka kerawanan pangan dan gizi, dan juga ternyata kita bisa menghemat pengeluaran negara hampir 4-5% PDB. Nggak main-main loh, 300 sampai 500 triliun Mas. Nah, bayangkan, ini luar biasa. Terkadang kita tidak aware berapa hal langkah kecil yang akan kita lakukan itu berdampak besar bagi negara kita. Mungkin itu tidak hanya itu, sebenarnya efek gas rumah kaca juga menjadi faktor pertimbangan utama. Kenapa? Karena sampah pangan tadi itu juga kan mengeluarkan gas metan. Gas metan itu berpengaruh terhadap efek gas rumah kaca GRK, dan ini untuk khusus sampah makanan berkontribusi 7,29% per tahunnya. Bayangkan, jadi kemampuan bumi untuk menghasilkan pangan kan bisa terganggu juga kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk melakukan penyelamatan pangan ini. Itu Mas Mun. Jadi ada dampak selain dari pangan, dari sisi lingkungan juga. Nah, itu menjadi PR kita semua. Nah, sekarang kita bicara tentang Badan Pangan Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah yang relatif baru ya, baru setahun berdiri sebagai sebuah lembaga pemerintah non kementerian. Salah satu tugasnya itu adalah di bidang penanggulangan kerawanan pangan dan gizi gitu. Nah, dengar-dengar ada gerakan penyelamatan pangan ini. Betul. Nah, gerakan penyelamatan pangan itu apa sih, Bu? Oke, nah ini menarik. Kenapa? Karena memang meskipun baru secara efektif nggak nyampe 1 tahun ya, ini tim Badan Pangan Nasional dibentuk sejak terlantiknya Bapak Kepala Badan Pangan Nasional di bulan Februari, dan seluruh tim terbentuk di akhir Juni. Hingga saat ini tuh sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk menggencarkan gerakan selamatkan pangan ini. Sebenarnya kita terinspirasi dari 2 mandat Sustainable Development Goals. Jadi memang ada 2 mandat nih. Satu, target kedua yaitu Zero Hunger. Target ke-12 itu Zero Food Waste. Jadi perlu kita pahami nih bahwa kita juga punya slogan bahwa Zero Food Waste to End Hunger. Keren nggak? Ini kami terinspirasi dari salah satu founder penggiat pangan Food Cycle Indonesia yang meng-highlight bahwa kita bisa, jika kita bersama-sama mengatasi masalah hunger dengan kita juga tidak boros pangan. Nah, bagaimana kaitannya? Nah, mindset kita terkadang kita berpikir food waste itu adalah limbah pangan. Padahal FAO sendiri mendefinisikan bahwa itu adalah edible food at retail and consumer level. Jadi pangan yang masih edible di tingkat retail maupun consumer yang bisa diselamatkan. Nah, jadi highlightnya adalah rescue, food rescue. Jadi bukan kita memanfaatkan setelah jadi limbah, malah kita mencegah sebelum jadi limbah. Gitu. Jadi ada persepsi yang mungkin perlu kita perbaiki terkait dengan
terminologi food waste barangkali ya. Iya. Bahwa gerakan penyelamatan pangan itu bukan mengambil sisa makanan kemudian disalurkan. Bukan. Tidak ya. Kita malah mencegah. Nah, jadi ini food rescue, makanya kita menjadi highlightnya tuh food rescue karena mindset food waste itu udah terlanjur limbah makanan. Sehingga kita apa sih yang dimaksud dengan penyelamatan pangan? Nah, Badan Pangan Nasional itu melakukan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi. Kan Pak Presiden sudah berkali-kali meng-highlight bahwa tahun 2023 ada potensi krisis pangan, krisis keuangan, sehingga kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya kita. Nah, ini salah satu effort kita gitu, bahwa pangan yang tadi sudah disediakan tentu dengan cost yang luar biasa oleh pemerintah dan juga masyarakat jangan sampai terbuang. Nah, ada 2 langkah utama nih yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Yang pertama, kita melakukan edukasi, highlightnya bahwa mencegah itu adalah lebih baik gitu ya, preventif. Edukasi. Jadi kita sosialisasi, promosi, semua para stakeholder mulai dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga gitu ya, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, termasuk tim penggerak PKK dan juga pemerintah daerah. Karena yang punya masyarakat kan pemerintah daerah nih. Jadi kita juga harus merangkul pemerintah daerah agar bisa memahami urgensi ini. Kemudian juga kita selalu melibatkan sivitas akademika. Bahkan sudah banyak talk show yang kita lakukan bersama dengan kampus-kampus untuk menyadarkan para generasi muda tentang pentingnya gerakan penyelamatan pangan ini. Tidak lepas juga tetaplah dengan asosiasi, kemudian para penggiat pangan dan juga tentunya dengan media. Nah, penting nih media karena informasi tentang stop boros pangan ini belum terlalu banyak dikenal di masyarakat, sehingga itu harus pertama. Harus keduanya adalah kita melakukan fasilitasi aksi gerakan penyelamatan pangan. Jadi kalau udah terlanjur kebuang terus gimana ya, kita selamatkan, kemudian kita kumpulkan tentunya bersama para penggiat pangan yang sudah eksis, kemudian kita salurkan kepada yang membutuhkan. Setidaknya 2 mainstream itu yang kita lakukan di Badan Pangan Nasional, dan kita punya fasilitas ini Pak Mun. Kita punya 3 mobil logistik pangan dan juga 1 food truck. Nah, ini hingga pertengahan Maret ini sudah menyelamatkan 29,6 ton. Kebayang kalau ini nanti bergulir secara nasional berapa banyak lagi yang terselamatkan. Itu kan hanya terhitung akhir Desember lalu. Mobil itu tersedia, kemudian kita manfaatkan bersama dengan para donatur dan juga penggiat, kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga kita satukan melalui satu platform. Jadi ada platform aplikasi nih yang men-track. Jadi para donatur nggak usah worry, wah pangan saya yang donasikan jangan-jangan nggak nyampe nih kepada masyarakat. No worries. Jadi sudah kita ampu dalam satu platform namanya Stop Boros Pangan, bisa diklik di sbp.badanpangan.go.id gitu. Jadi semua mitra bisa bergabung di situ ya, untuk terlibat bersama dalam gerakan itu. Iya, dan Badan Pangan Nasional punya PKS nih, perjanjian kerjasama dengan 9 mitra. 6 adalah asosiasi dan 3 adalah penggiat. Siapa asosiasinya? Jadi mayoritas itu adalah retailer, kemudian mall, kemudian ada juga pengusaha makanan minuman, kemudian toko makanan, yang semua jasa boga, catering, hotel, restoran gitu ya. Jadi ada 6 asosiasi besar, yaitu ada di situ Hipindo, Aprindo, APJI yang catering ya, kemudian PHRI, ada APPBI, dan juga ada 3 penggiat pangan nih. 3 penggiat pangan lainnya adalah yang memang dia sudah eksis, yaitu ada Food Cycle Indonesia, Food Bank of Indonesia, kemudian Yayasan Surplus Peduli Pangan. Jadi ini yang kita ajak kolaborasi, karena tentunya Badan Pangan Nasional nggak bisa sendirian dalam menggerakkan ini. Tentunya kita butuh masyarakat yang lebih luas lagi untuk bisa kita sama-sama gerak gitu. Kolaborasi yang bagus, yang apik ya. Dan tentunya sepertinya masih akan terbuka kepada seluruh organisasi, kemudian pelaku usaha juga masih membuka kemungkinan ya. Jadi Sobat Pangan yang ingin bergabung dengan SBP badanpangan.go.id itu bisa mengklik, silahkan, itu ada alur yang bisa kita ikuti di situ, dan kita terlibat bersama dalam gerakan penyelamatan pangan gitu. Dan betul, dan pemerintah daerah juga sudah aware ini. Sudah beberapa daerah yang bahkan sudah membuat payung hukumnya, seperti DIY, Provinsi DIY Yogyakarta, kemudian Provinsi DKI Jakarta juga dalam proses untuk membuat semacam tata cara pengaturan itu di DKI agar lebih efektif. Kemudian sosialisasi secara intensif juga sudah dilakukan oleh provinsi, ya diantaranya yang Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian
yang kami cermati juga kabupaten kota, ada juga di Gorontalo kalau nggak salah waktu itu, dan Kalimantan Barat yang sudah mulai menjajaki kerjasama dengan penggiat pangan. Dan saya yakin ada provinsi lainnya di luar yang saya sebutkan tadi, dan juga di tingkat kabupaten kota yang saya catat juga sudah mulai aware, karena kami memberikan fasilitasi bahan promosi nih Pak Mun kepada 514 kabupaten kota. Apa bentuknya? Jadi bentuknya banner. Jadi karena ini adalah sesuatu hal yang baru, kita ingin menarik perhatian dulu apa sih gerakan selamatkan pangan ini, sehingga kita sudah kirimkan di akhir tahun lalu kepada 514 kabupaten kota dan juga 34 provinsi kaitannya dengan informasi tentang stop boros pangan ini, sehingga muncul awareness dulu untuk kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan kerangka kerja yang kita bangun bersama ini gitu. Wah, menarik sekali nih kolaborasi yang terus dibangun oleh Badan Pangan Nasional. Betul. Untuk gerakan penyelamatan pangan. Nah, kalau misalnya momentum Ramadan misalnya, itu apa kira-kira yang perlu dimaksimalkan di situ? Menarik betul sekali ini, karena tadi kita bahas Ramadan jadi kami juga dengan beberapa para supporting ya, dalam artian penyedia pangan, dalam hal ini asosiasi, kemudian juga penyedia pangan itu sudah mulai melakukan persiapan. Jadi kan banyak pangan-pangan kita yang sebenarnya itu sangat berpotensi untuk masih bisa dimanfaatkan. Tetapi biasanya para penyedia tersebut khawatir bahwa itu disalahgunakan pangan-pangan donasi tersebut, sehingga memang kita bermitra dengan yang namanya penggiat selamatkan pangan. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada Food Bank of Indonesia, ada Food Cycle Indonesia, ataupun Yayasan Surplus Peduli Pangan. Dan saya yakin di wilayah-wilayah lainnya tuh banyak penggiat-penggiat lainnya yang memang belum kita libatkan secara intens, tapi sudah berjalan di lingkup daerah. Tentunya itu terus dilakukan saja. Nanti kita bisa collab lebih lanjut tentunya, dan kita akan melakukan safari Ramadan. Jadi kita kemarin punya tema, ada beberapa tema yang akan kita angkat. Kemarin salah satunya itu adalah pangan ceria Ramadan. Jadi jadi kita inginnya bahwa Ramadan ini bisa disikapi dengan ceria oleh masyarakat kita juga yang berkekurangan, dengan mereka dapat memperoleh pangan dalam kondisi baik sehingga ketahanan pangan mereka juga terjaga. Kami sudah membuat beberapa rangkaian, mungkin pada sesi podcast selanjutnya bisa kita kupas lebih lanjut ini, Pak Mun. Wah, cakep itu. Oke, terakhir tips dari Bu Direktur nih, bagaimana mengurangi boros pangan? Mungkin dari sisi edukasi bisa silakan bisa memberikan pesan langsung ke masyarakat, kaitannya juga dengan momentum puasa ini seperti apa? Silakan. Nah, thank you nih Pak Mun atas kesempatannya tentunya, karena kita akan memasuki jelang Ramadan tentunya. Yuk kita sama-sama mari upayakan untuk kita mencegah pemborosan pangan dengan gerakan selamatkan pangan. Kita punya hashtagnya nih, yuk selamatkan pangan, pangan kuat, Indonesia berdaulat. Nah, ada beberapa tips nih yang kita bisa lakukan, mulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari rumah kita, dan kemudian kita ajak sekeliling kita juga untuk bisa mencegah terjadinya pemborosan pangan, atau kita melakukan gerakan selamatkan pangan. Ada 8 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meal planning. Jadi apa itu meal planning? Meal planning itu perencanaan pangan. Sebaiknya kalau kita mau belanja bulanan atau mingguan, kita checklist dulu nih, apa sih yang mau kita belanjakan. Nah, itu mencegah agar tidak terjadinya pemborosan pangan. Termasuk juga itu bisa menjaga pengeluaran kita. Jadi kadang kita terlalu kreatif ketika belanja, kita maunya jadi keluar dari misi kita yang pertama. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua adalah meal preparation. Setelah kita belanja, harusnya kita taruh tuh dalam kotak-kotak ya, sehingga nanti kita tinggal ambil sesuai dengan yang kita mau olah. Sehingga itu menghemat waktu preparation. Dan yang kedua, menghindarkan kita dari bolak-balik belanja. Karena bolak-balik belanja tuh kadang kita juga jadi pengen yang lain-lainnya lebih banyak dibandingkan dengan yang kita lakukan perencanaan. Yang ketiga, yang kita perlu lakukan, simpan sesuai dengan karakteristik produknya. Jadi kalau memang ditujukan untuk disimpan di luar ruangan, jangan taruh di dalam kulkas, karena kadang kita prinsipnya biar aman semua masuk kulkas, padahal seperti kentang atau bawang itu kan tidak perlu masuk ke dalam kulkas, bisa kita taruh di suhu ruangan. Nah, kemudian yang keempat, kalau rekan-rekan semua
makan di luar, dalam artian ke restoran ataupun ke makan hangout bareng teman dan itu ternyata tidak habis, bisa loh kita request untuk dibawa pulang. Minta saja, biasanya restoran sekarang sudah menyediakan tempat untuk kita take away, untuk kita bisa konsumsi lagi di rumah atau kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang kelima yang bisa kita lakukan adalah habiskan makanan yang kita pesan. Itu sih sebenarnya karena seringkali kita terlalu lapar mata untuk ngambil banyak hal. Seringkali kalau di kondangan, kalau gini Mas Mun, kalau puasa mudah-mudahan enggak ya rekan-rekan semua. Jadi habiskan, karena sunnah Nabi juga begitu. Bahkan beliau mengajarkan agar kita menjilat jari tangan kita, karena kita tidak tahu berkah mana yang ketinggalan ketika kita tidak habiskan dari makanan tersebut. Nah, yang keberapa tadi ya? Udah yang ketujuh ya. Yang ketujuh tipsnya adalah kita melakukan recook. Apa ya recook? Nah, kadang kan ada pangan tuh berlebih, kemudian misalkan nasi yang paling sering ya. Besoknya tuh harusnya bisa lah dibikin nasi goreng atau dibikin aneka olahan, misalkan ikan juga ikan goreng. Udah bosen nih, kita bikin ikan suwir gitu ya. Jadi aneka, misalkan ayam juga tadinya ayam goreng terus kita tambahin bumbunya, jadi dia lebih berasa gitu, sehingga anggota keluarga juga nggak merasa bosan. Kemudian yang tahapan berikutnya, kalau bisa kita masih memanfaatkan pangan-pangan yang tadinya kita pikir nggak bisa digunakan lagi untuk bisa. Jadi saya juga baru tahu nih, kulit wortel itu ternyata masih bisa untuk dibikin carrot cake loh. Oh gitu ya? Ya, itu juga punya nilai lebih kan ketika kita dengar wah carrot cake. Nah, jadi mahal padahal tadi awalnya dari kulit wortel. Kemudian dibuang aja iya, pisang juga yang udah terlalu bintiknya terlalu banyak gitu kan. Kadang kita cenderung nggak mau makan gitu, itu bisa dibikin banana bread. Udang kepala gitu ya, kita bisa masih bikin buat kuah kaldu. Banyak kok sebenarnya aneka olahan yang kalau kita mau googling sekarang kan banyak ya tips-tips. Nah, itu masih bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir tentunya kita pesankan bahwa sekiranya memang pangan tersebut tidak lagi kita manfaatkan atau memang kita berniat untuk mendonasikan pangan, maka berbagilah dengan lingkungan sekitar sehingga akan mendapatkan berkah. Sekian dari saya tips untuk gerakan selamatkan pangan, dan jangan lupa sekecil apapun kontribusi kalian, kita sama-sama untuk menuju pangan kuat, Indonesia berdaulat. Itu luar biasa. Tips dari kami. Terima kasih Ibu Nita, Sobat Pangan. Demikian perbincangan kita bersama Ibu Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional. Sekian, kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.